Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bangun di sepertiga malam? Lalu bibir Anda mengucapkan satu doa yang terasa bukan doa biasa. Bukan panjangnya kata-kata. Bukan indahnya susunan kalimat. Tapi ada getaran di hati, seolah Allah sedang sangat dekat. Banyak orang tidak sadar. Satu kalimat yang terucap di tahajud bisa menjadi titik balik hidupnya. Jika Anda pernah mengucapkannya, atau merasa video ini seperti memanggil Anda, jangan pergi. Karena mungkin inilah jawaban yang selama ini Anda tunggu. Jika Anda menonton sampai sini, tuliskan amin di komentar. Semoga doa kita diaminkan bersama. Pada sepertiga malam terakhir, ketika dunia terasa sunyi dan sebagian besar manusia terlelap dalam tidurnya, ada satu momen yang tidak banyak disadari orang. Momen ketika seorang hamba berdiri sendirian dalam gelap, hanya ditemani rasa lelah, harap, dan doa yang kadang tak sanggup lagi dirangkai dengan kata-kata indah. Pada saat itulah, tahajud bukan lagi sekadar ibadah sunnah, melainkan sebuah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang mengira bahwa yang membuat doa dikabulkan adalah panjangnya kalimat, fasihnya bahasa, atau indahnya susunan kata. Padahal, seringkali yang paling mengetuk langit justru satu kalimat sederhana. Kalimat yang keluar bukan dari bibir, tapi dari hati yang sudah lelah berjuang, hati yang sudah tidak punya sandaran selain Allah. Ada orang yang bangun tahajud bukan karena ingin keajaiban besar. Ia hanya ingin menenangkan hatinya. Ada yang berdiri dalam sholat malam bukan karena merasa dirinya soleh, tapi karena hidupnya sudah terlalu berat jika dipikul sendirian. Dan ada pula yang pada akhirnya hanya mampu berbisik satu kalimat. Kalimat yang sangat jujur, sangat polos, dan sangat dalam maknanya. Tahajud mengajarkan kita satu hal penting, bahwa Allah tidak menilai seberapa banyak kata yang kita ucapkan, tetapi seberapa jujur kita datang. Pada malam hari, ketika topeng dunia dilepas, ketika ego runtuh, dan ketika manusia berani mengakui kelemahannya, disitulah doa menjadi sangat berbeda. Tidak sedikit orang yang bersaksi bahwa hidupnya mulai berubah bukan setelah doa panjang yang penuh retorika, tetapi setelah satu kalimat yang terucap dengan air mata. Kalimat yang mungkin terdengar biasa jika diucapkan di siang hari, tetapi menjadi luar biasa ketika keluar dari hati yang remuk di sepertiga malam. Ada kalimat yang sering diucapkan dalam tahajud, kalimat yang tidak memerintah Allah, tidak mendikte takdir, dan tidak menuntut jawaban cepat. Kalimat itu hanyalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita lemah. Pengakuan bahwa kita sudah mencoba segalanya. Pengakuan bahwa kita benar-benar butuh pertolongan. Ketika seorang hamba sampai pada titik ini, doa tidak lagi menjadi permintaan yang memaksa, tetapi penyerahan yang tulus. Dan disitulah banyak perubahan hidup dimulai. Bukan karena kita memaksa langit, tetapi karena kita akhirnya berhenti melawan kehendak Allah dan mulai bersandar sepenuhnya. Tahajud bukan tentang membuat Allah mendengar, karena Allah Maha mendengar sejak awal. Tahajud adalah tentang membuat hati kita siap menerima apapun jawabannya, siap menerima jika dikabulkan dengan cara yang kita inginkan, atau dengan cara yang sama sekali tidak kita duga. Banyak orang kecewa karena merasa doanya belum terkabul. Padahal sebenarnya, Allah sedang bekerja dengan cara yang jauh lebih dalam. Ada doa yang tidak langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah orang yang berdoa, menguatkan hatinya,
melapangkan dadanya, dan menyiapkannya untuk menerima takdir dengan cara yang lebih tenang. Di sepertiga malam, seringkali kita mengucapkan satu kalimat yang sangat sederhana, seperti pengakuan bahwa kita sudah lelah, bahwa kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalimat ini tidak terdengar spektakuler, tetapi dampaknya sangat besar. Karena sejak kalimat itu terucap, kita tidak lagi memikul hidup sendirian. Ada ketenangan yang datang setelahnya. Mungkin masalah belum selesai, rezeki belum bertambah, atau jalan keluar belum terlihat, tetapi hati menjadi lebih kuat. Dan dari hati yang kuat inilah, Allah sering membuka jalan-jalan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai dari perubahan kecil di dalam hati, dan tahajud adalah tempat di mana perubahan itu sering terjadi, perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman. Hari demi hari, seseorang mulai melihat hidupnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang dulunya penuh keluh kesah menjadi lebih penuh harap, yang dulunya merasa sendirian mulai merasa ditemani. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba yang datang dengan jujur. Jika doa itu tidak dikabulkan sekarang, maka Allah menyimpannya. Jika tidak diberikan dalam bentuk yang diminta, maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jika belum juga terlihat hasilnya, maka ketahuilah bahwa Allah sedang melatih kesabaran dan keikhlasan. Satu kalimat dalam tahajud bisa menjadi awal dari banyak hal. Awal dari ketenangan, awal dari penerimaan, awal dari perubahan sikap terhadap hidup. Dan seringkali, perubahan inilah yang justru membuka pintu-pintu rezeki, perbaikan hubungan, dan jalan keluar yang sebelumnya tertutup. Jangan remehkan tahajud meskipun hanya sebentar. Jangan anggap kecil satu kalimat yang terucap dengan tulus, karena di hadapan Allah, ketulusan jauh lebih bernilai daripada panjangnya doa, dan kejujuran hati jauh lebih didengar daripada indahnya bahasa. Jika hari ini hidup terasa berat, jika doa-doa terasa menggantung, dan jika hati terasa lelah, mungkin bukan karena Allah jauh, bisa jadi justru Allah sedang menunggu kita datang dengan cara yang lebih jujur, datang tanpa topeng, datang tanpa tuntutan, datang hanya sebagai hamba yang butuh. Tahajud mengajarkan kita untuk datang seperti itu. Dan ketika kita datang dengan cara yang benar, Allah tidak membiarkan hidup kita tetap sama. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak instan, tetapi pasti, perlahan, hidup akan bergerak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan rencananya yang penuh hikmah. Dan disinilah rahasianya. Bukan pada kehebatan kalimat yang kita ucapkan, tetapi pada ketulusan hati saat mengucapkannya. Bukan pada seberapa keras kita meminta, tetapi pada seberapa dalam kita berserah. Karena ketika seorang hamba benar-benar berserah, Allah selalu punya cara untuk menjaganya, menuntunnya, dan mengubah hidupnya dengan cara yang paling tepat. Jika kita menelusuri Al-Quran dan hadis, kita akan menemukan bahwa tahajud bukan sekedar sholat tambahan, tetapi sebuah ibadah yang memiliki kedudukan sangat khusus di sisi Allah. Bahkan, Allah sendiri yang menyebut waktu malam sebagai waktu paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Kedekatan ini bukan kedekatan jarak, tetapi kedekatan makna, penerimaan, dan perhatian. Allah berfirman bahwa orang-orang yang bangun di malam hari bukanlah orang biasa. Mereka meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri menghadap Allah dalam keadaan sunyi tanpa dilihat manusia. Ini adalah ibadah yang tidak butuh saksi, tidak butuh pujian, dan tidak bisa dipamerkan. Karena itulah nilainya sangat tinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa pada sebagian malam hendaklah seorang hamba bangun untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, dan Allah menjanjikan kedudukan yang terpuji bagi mereka. Kedudukan yang terpuji ini oleh banyak ulama dipahami sebagai kedudukan istimewa baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, tahajud bukan hanya berdampak pada pahala kelak, tetapi juga membawa pengaruh nyata dalam kehidupan seseorang. Dalam ayat lain, Allah menggambarkan orang-orang yang beriman sebagai mereka yang lambungnya jauh dari tempat tidur, karena mereka bangun untuk berdoa dengan rasa takut dan harap.
takut karena sadar akan kelemahan diri, dan harap karena yakin pada rahmat Allah. Dua rasa ini, takut dan harap, adalah inti dari doa yang hidup, doa yang tidak kering, doa yang tidak sekedar diucapkan tetapi benar-benar dirasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dengan sangat jelas tentang keistimewaan sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, disebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu rahmat-Nya, lalu menyeru, "Siapa yang berdoa, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta, maka akan Aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, maka akan Aku ampuni." Hadis ini tidak menyebut syarat rumit. Tidak ada syarat doa harus panjang. Tidak ada syarat harus indah. Yang ditekankan hanyalah kehadiran seorang hamba yang datang dan meminta. Inilah yang sering luput kita sadari. Allah membuka pintu, tetapi manusialah yang sering tidak datang. Ketika pintu rahmat terbuka lebar, sebagian besar manusia justru memilih tidur. Bukan karena tidur itu haram, tetapi karena hati belum merasakan betapa berharganya momen itu. Doa di waktu tahajud memiliki keistimewaan bukan karena kata-katanya, melainkan karena waktunya. Waktu ketika dunia sedang diam, ketika gangguan paling sedikit, ketika hati lebih jujur karena tidak sedang ingin dilihat siapapun. Pada waktu inilah, satu kalimat yang sederhana bisa memiliki bobot yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang paling banyak sholat malam, padahal dosa beliau telah diampuni. Ketika ditanya mengapa beliau masih bersungguh-sungguh dalam ibadah malam, beliau menjawab bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa tahajud bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang hubungan yang dalam antara hamba dan Rabb-Nya. Para ulama menjelaskan bahwa doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari hati yang tunduk, hati yang tidak lagi sibuk mengatur Allah, tetapi sibuk mengatur dirinya sendiri agar selaras dengan kehendak Allah. Inilah sebabnya mengapa satu kalimat dalam tahajud bisa begitu berpengaruh, karena kalimat itu sering lahir setelah hati melewati proses panjang, lelah, sabar, jatuh, bangkit, dan akhirnya pasrah. Ada satu kaedah penting dalam Al-Quran yang perlu kita pahami dengan benar. Allah menjanjikan bahwa Dia akan mengabulkan doa. Tetapi bentuk pengabulan itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang Allah memberi apa yang kita minta. Kadang Allah menunda. Kadang Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kadang Allah menjauhkan keburukan yang bahkan tidak kita sadari. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak tergesa-gesa dalam menilai doa. Jangan sampai seseorang berkata bahwa ia sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan, lalu ia berhenti berharap. Karena sikap seperti itu justru menutup pintu rahmat yang sedang dibuka. Doa tahajud sering bekerja dengan cara yang sangat halus, tidak selalu dengan perubahan besar yang langsung terlihat. Kadang ia bekerja dengan mengubah cara pandang kita, mengubah respon kita terhadap masalah, mengubah pilihan-pilihan kecil yang kemudian berdampak besar dalam hidup. Ada orang yang setelah rutin tahajud, masalahnya belum langsung selesai, tetapi hatinya menjadi lebih tenang. Ada yang rizkinya belum langsung melimpah, tetapi pikirannya menjadi lebih jernih sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Ada pula yang hubungannya belum langsung membaik, tetapi lisannya menjadi lebih terjaga sehingga konflik tidak semakin parah. Semua ini adalah bentuk jawaban doa yang sering tidak disadari. Allah Maha mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan. Seringkali yang kita minta hanyalah permukaan, sementara Allah memperbaiki akar. Kita meminta agar masalah diangkat,
tetapi Allah justru menguatkan hati agar kita mampu melewati masalah itu dengan selamat. Dan justru dengan cara itulah derajat seseorang diangkat. Dalam banyak kisah orang-orang soleh, perubahan besar dalam hidup mereka sering dimulai dari sholat malam yang konsisten. Bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka menjadikan malam sebagai tempat mengadu. Mereka tidak membawa keluh kesah ke banyak manusia, tetapi membawanya langsung kepada Allah. Inilah pelajaran penting bagi kita. Ketika hidup terasa berat, ketika doa-doa terasa menggantung, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih tepat waktunya. Dan bisa jadi Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat sebelum amanah itu diberikan. Satu kalimat dalam tahajud yang lahir dari hati yang jujur tidak akan pernah sia-sia. Meskipun kita tidak langsung melihat hasilnya hari ini, kalimat itu telah dicatat, telah didengar, dan telah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita bersama Allah. Karena itu, jangan pernah remehkan sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Jangan meremehkan doa meskipun hanya 1 kalimat. Selama ia terucap dengan hati yang tunduk dan penuh harap, ia memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Dan jika hari ini hidupmu belum berubah seperti yang kamu harapkan, jangan putus asa. Teruslah datang di sepertiga malam, teruslah berbicara dengan Allah. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Yang sering lelah justru kita sendiri. Tahajud adalah undangan terbuka. Siapapun boleh datang, dalam keadaan apapun, dengan doa apapun, dan siapapun yang datang dengan tulus tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong, meskipun bentuk jawaban itu baru akan ia pahami di kemudian hari. Ada satu hal yang sering membuat banyak orang berhenti tahajud. Bukan karena malas, bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka tidak melihat perubahan yang instan. Mereka berharap hidup langsung lapang, masalah segera selesai, atau doa langsung terjawab sesuai keinginan. Ketika hal itu tidak terjadi, perlahan semangat menurun, lalu tahajud mulai ditinggalkan. Padahal, jika kita memahami cara Allah menjawab doa, kita akan mengerti bahwa perubahan terbesar seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, hampir tidak terasa, tetapi dampaknya sangat dalam. Tahajud jarang mengubah hidup seseorang dengan cara dramatis yang langsung terlihat. Ia lebih sering mengubah arah hidup secara perlahan tanpa disadari. Banyak orang mengira doa yang tidak dikabulkan berarti doa yang ditolak. Padahal dalam pandangan iman, tidak ada doa yang benar-benar sia-sia. Setiap doa yang terucap dengan tulus pasti memiliki dampak. Hanya saja, dampak itu tidak selalu muncul dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, Allah mengabulkan doa dengan cara menguatkan hati. Kadang, dengan melapangkan dada. Kadang, dengan menjauhkan kita dari keputusan buruk yang hampir kita ambil. Inilah makna dari doa yang tidak kembali kosong. Kosong bukan berarti tanpa hasil. Kosong berarti tanpa kebaikan. Dan doa yang lahir dari tahajud hampir tidak mungkin kosong, karena ia lahir dari keadaan paling jujur seorang hamba. Keadaan ketika manusia tidak sedang tampil untuk siapapun, tidak sedang menjaga citra, dan tidak sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Tanda pertama bahwa doa tahajud mulai bekerja, seringkali bukan pada keadaan luar, tetapi pada keadaan dalam. Hati yang sebelumnya gelisah, perlahan menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi panik. Ketika seseorang bisa menghadapi masalah dengan tenang, itu sendiri sudah merupakan pertolongan besar dari Allah. Ada orang yang setelah tahajud, ujiannya masih sama. Beban hidupnya belum berkurang, namun ia merasa lebih kuat. Ia tidak mudah tersinggung, ia tidak mudah putus asa. Ia mulai bisa menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan.
Inilah tanda perubahan yang sering diremehkan, padahal justru inilah fondasi dari perubahan yang lebih besar. Tanda kedua adalah perubahan cara berpikir. Orang yang istiqomah tahajud seringkali mulai melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Yang dulu dilihat sebagai musibah, perlahan dipahami sebagai ujian. Yang dulu dianggap kegagalan, mulai dilihat sebagai pelajaran. Perubahan cara berpikir ini sangat penting, karena cara berpikir menentukan cara bersikap, dan cara bersikap menentukan arah hidup. Allah sering mengubah hidup seseorang bukan dengan mengubah keadaan terlebih dahulu, tetapi dengan mengubah cara ia memandang keadaan. Ketika cara pandang berubah, keputusan-keputusan kecil yang diambil juga berubah. Dan dari keputusan-keputusan kecil inilah Allah membuka jalan-jalan besar yang sebelumnya tidak terlihat. Tanda ketiga adalah perubahan sikap terhadap waktu dan amal. Orang yang rutin tahajud biasanya menjadi lebih peka terhadap maksiat, lebih berhati-hati dalam ucapan, dan lebih sadar akan tanggung jawabnya. Bukan karena ia merasa lebih suci, tetapi karena hatinya lebih hidup. Hati yang hidup akan lebih cepat merasa tidak nyaman saat melakukan kesalahan. Banyak orang tidak sadar bahwa dosa kecil yang ditinggalkan setelah tahajud justru menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Ketika seorang hamba menjaga diri dari hal-hal yang dibenci Allah, Allah menjaga hidupnya dari hal-hal yang ia takuti. Inilah pertukaran yang sangat halus, tetapi nyata. Tanda keempat adalah datangnya rasa cukup. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti merasa kurang. Orang yang hatinya merasa cukup akan menjalani hidup dengan lebih ringan. Ia tidak iri berlebihan, ia tidak gelisah melihat keberhasilan orang lain. Ia fokus pada jalannya sendiri. Dan dalam fokus itulah, Allah sering memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Rasa cukup ini sering menjadi pintu rizki yang paling besar. Karena ketika seseorang tidak lagi terobsesi, ia menjadi lebih jujur, lebih sabar, dan lebih konsisten. Dan Allah mencintai hamba yang konsisten, meskipun amalnya kecil. Tanda kelima adalah perubahan dalam hubungan dengan manusia. Orang yang hatinya sering mengadu kepada Allah di sepertiga malam biasanya menjadi lebih lapang dalam memaafkan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Ketika seseorang tidak berharap berlebihan pada manusia, ia tidak mudah kecewa. Hubungan yang membaik ini sering menjadi jawaban doa yang tidak disadari. Ada konflik yang bereda bukan karena dibicarakan panjang lebar, tetapi karena hati yang lebih tenang tidak lagi memancing pertengkaran. Ada hubungan yang pulih bukan karena permintaan maaf besar, tetapi karena sikap yang berubah. Semua perubahan ini sering terjadi perlahan, bahkan nyaris tidak terasa. Namun, jika seseorang mau menoleh ke belakang dan membandingkan dirinya yang sekarang dengan dirinya yang dulu, ia akan menyadari bahwa dirinya telah bertumbuh. Lebih dewasa, lebih sabar, lebih kuat. Dan inilah tanda bahwa doa-doa tahajudnya sedang bekerja. Masalahnya, banyak orang berhenti tepat sebelum perubahan besar itu terjadi. Mereka menyerah karena merasa tidak ada hasil, padahal Allah sedang menyusun jawaban sedikit demi sedikit. Seperti benih yang ditanam di tanah, tidak ada tanda kehidupan di permukaan, tetapi di dalam tanah, akar sedang tumbuh. Tahajud adalah proses menanam. Ia butuh waktu, ia butuh kesabaran, dan ia butuh keikhlasan. Orang yang menjadikan tahajud sebagai kebiasaan, bukan sebagai alat menuntut hasil, akan merasakan buahnya pada waktu yang paling tepat. Allah Maha Tahu kapan seorang hamba siap menerima jawaban doanya. Kadang jika jawaban itu datang terlalu cepat, justru akan merusak, karena hati belum siap, karena iman belum kuat, karena hikmah belum dipahami. Maka Allah menunda, bukan karena menolak, tetapi karena menjaga. Jika hari ini kamu merasa belum ada perubahan besar setelah tahajud, jangan berkecil hati. Bisa jadi perubahan itu sedang terjadi di dalam dirimu, bukan di sekitarmu.
Dan perubahan di dalam diri inilah yang kelak akan mengubah segala sesuatu di luar. Tetaplah datang di sepertiga malam meskipun hanya sebentar. Tetaplah berdoa meskipun hanya satu kalimat. Tetaplah berharap meskipun hasil belum terlihat. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang datang dengan tulus. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa satu kalimat yang dulu kamu ucapkan dengan air mata ternyata menjadi awal dari banyak kebaikan yang sekarang kamu rasakan. Tidak selalu sesuai dengan rencanamu, tetapi selalu sesuai dengan rencana Allah yang terbaik. Pada akhirnya, tahajud bukanlah tentang siapa yang paling kuat bangun malam, siapa yang paling panjang doanya, atau siapa yang paling sering menangis. Tahajud adalah tentang siapa yang tetap datang meski lelah, siapa yang tetap berdiri meski hatinya belum sepenuhnya tenang, siapa yang tetap berbicara kepada Allah meski jawabannya belum ia lihat hari ini. Banyak orang berhenti bukan karena tidak percaya kepada Allah, tetapi karena mereka terlalu keras kepada diri sendiri. Mereka mengira bahwa jika hidup belum berubah, berarti tahajudnya sia-sia. Padahal justru tahajud itulah yang menjaga mereka agar tidak semakin jatuh. Tahajud itulah yang menjadi pegangan ketika hidup terasa goyah. Ada satu pelajaran penting yang sering luput kita sadari. Allah tidak pernah meminta kita untuk memahami seluruh rencananya. Allah hanya meminta kita untuk tetap percaya, tetap melangkah, tetap datang. Karena tugas memahami hikmah adalah milik Allah, bukan beban seorang hamba. Ketika kamu bangun di sepertiga malam, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun doamu hanya 1 kalimat, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hatimu masih hidup, bahwa di tengah segala kelelahan dunia, kamu masih memilih Allah sebagai tempat kembali. Dan pilihan itu tidak pernah salah. Mungkin hari ini kamu masih berada di titik yang sama, masalah yang sama, doa yang sama, harapan yang sama. Tetapi jangan remehkan satu hal, kamu sudah tidak sendirian lagi. Setiap kali kamu menengadahkan tangan di tahajud, kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada Zat yang paling tahu apa yang terbaik untukmu. Ada kalanya, Allah tidak mengubah keadaan agar kita belajar bertahan. Ada kalanya Allah menunda jawaban agar kita belajar sabar. Dan ada kalanya Allah diam agar kita belajar percaya. Semua itu bukan tanda Allah jauh, justru tanda Allah sedang mendidik. Jika kamu termasuk orang yang sering bertanya, "Sampai kapan aku harus bersabar?" Ketahuilah bahwa sabar tidak selalu tentang menunggu tanpa rasa. Sabar adalah tetap melangkah meski hati lelah, tetap berharap meski hasil belum terlihat, dan tetap datang kepada Allah meski dunia berkali-kali mengecewakan. Tahajud adalah tempat terbaik untuk menaruh semua pertanyaan itu, tanpa harus mendapatkan jawaban sekarang, tanpa harus mengerti semuanya hari ini, karena seringkali jawaban Allah baru kita pahami setelah waktu berlalu. Kelak, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa ada masa di mana hidupmu hampir runtuh. Ada masa di mana kamu hanya punya satu pegangan, doa di sepertiga malam. Dan justru dari masa itulah, Allah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepadanya. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Jangan menyerah hanya karena doamu belum terwujud seperti yang kamu bayangkan. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar dari yang kamu minta. Jawaban yang bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyelamatkan hatimu. Jika hari ini kamu merasa berat bangun malam, ingatlah bahwa tahajud tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran. Datanglah apa adanya, dengan rasa lelahmu, dengan bingungmu, dengan air matamu. Allah tidak menunggu doa yang indah. Allah menunggu hati yang tulus.
Dan jika suatu malam kamu hanya mampu mengucapkan satu kalimat, jangan merasa kecil. Karena bisa jadi, satu kalimat itulah yang paling Allah tunggu darimu. Kalimat yang lahir bukan dari kepandaian, tetapi dari kebutuhan yang paling dalam. Allah Maha Lembut dalam mengatur hidup hambanya. Tidak tergesa-gesa, tidak serampangan. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Dan tahajud adalah bagian dari proses itu. Proses mendekat, proses mempercayai, proses menyerahkan. Tetaplah menjaga tahajud, meskipun tidak setiap malam. Tetaplah menjaga doa, meskipun tidak panjang. Tetaplah menjaga harapan, meskipun kadang terasa rapuh. Karena selama kamu masih mau datang kepada Allah, selama itu pula Allah tidak akan membiarkan hidupmu berjalan tanpa arah. Dan jika video ini sampai kepadamu hari ini, bisa jadi ini bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menguatkanmu agar kamu tidak berhenti di tengah jalan. Agar kamu tetap percaya bahwa setiap doa yang terucap di sepertiga malam, sekecil apapun, selalu bernilai di sisinya. Jika hatimu terasa tersentuh, jika kamu merasa sedang berada di fase hidup yang berat, jangan pendam sendiri. Kamu tidak sendirian, banyak orang yang sedang berjuang, dan tahajud adalah tempat kita semua bertemu dalam harap yang sama. Sebelum video ini berakhir, mari kita niatkan satu hal sederhana. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita serahkan kepada Allah dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena kita sudah kuat, tetapi karena kita percaya Allah jauh lebih kuat. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jika kamu merasa diwakili oleh kata-kata di dalamnya, bagikanlah video ini kepada orang yang kamu sayangi. Mungkin mereka sedang lelah, mungkin mereka sedang butuh penguat. Dan bisa jadi, dari satu kali berbagi, Allah mengalirkan pahala jariah yang terus berjalan. Akhir kata, semoga Allah menguatkan langkah kita untuk tetap datang kepadanya. Semoga Allah menerima setiap doa yang terucap meskipun hanya satu kalimat. Dan semoga Allah tidak membiarkan hidup kita tetap sama, tetapi membimbing kita menuju jalan yang paling baik menurutnya. Amin, ya Rabbal Alamin.